Qala al-musannif hukum syar'i. Sebelumnya dulu biar gampang, hukum syar'i ini terbagi dua. Ada ngarannya khitab taklifi, ada ngarannya khitab wad'i. Sebenarnya hukum syar'i ini dulu bukan pembahasan ilmu tauhid Bang sebenarnya. Ini ilmu fikih dan usulnya. Kalau hukum syar'i ini yang dibahas ini di dalam kitab usul fikih sebenarnya. Tapi karena musannif di sini membagikan hukum terbagi tiga, hukum akli, hukum syar'i, hukum adi, maka sidin mau kada mau menerangkan hukum syar'i ini supaya seimbang lawan lain. Hukum akli disebutkan ada tiga bagian wajib mustahil jaiz. Hukum adi kena akan disebutkan, maka hukum syar'i pun otomatis sidin juga harus menyebutkan. Itu aja gara-garanya sebenarnya. Adapun di dalam pelajaran ilmu tauhid sebenarnya ada perlu hukum syar'i ini. Karena apa? Karena hukum syar'i ini kita cuma mengikuti sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan dibawa oleh Rasulullah SAW. Kadang kau mau ubah kita. Kayak apa contohnya? Sembahyang zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Ini nang kayak apa? Jadi mana aja pian bandak? Handak di Amerika kah? Handak di Hadramaut kah? Handak di Kota Baru kah? Handak di Cina kah? Atau 4 rakaat? Kalau Bang modelnya, oh kami artinya di daerah Kota Baru nih pagi-pagi mulai malam sudah melaut. Tuh uyuhannya harusnya 2 rakaat aja tuh itu. Karena mau diubah 4 rakaat Bang. Karena udah masuk akal di sana, karena masuk adat. Lo kenapa jadi 4 rakaat? Maka artinya pemanasannya, aturannya artinya sembahyang subuh tuh hanya bangun lagi sesegarnya artinya 4 rakaat. Karena ini kada masuk akal ataupun daripada adat di sini, kada campur di sini. Ini syariat murni daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Ini hukum syariatnya. Makanya di dalam ilmu tauhid kada masuknya. Ini masuk di dalam pembahasan usul fikih dan usul dan ilmu fikih. Tapi karena musannif di sini menerangkan hukum itu terbagi 3, maka sidin harus menerangkan juga hukum syar'i. Dan ini pun sidin menerangkan kayak ini aja nih. Itu kan sidin bahas lagi sudah. Sidin tinggalkan sudah. Sidin kena kembali ke hukum akal lah, bukan hukum adat. Sidin berikan di situ aja sebenarnya. Pembahasan kita dari awal sampai akhir sebenarnya ilmu tauhid ini 2 aja, hukum akal dan hukum adat. Hukum akal kesan apa? Menetapkan keberadaan Allah Ta'ala, menetapkan daripada kekuasaan Allah Ta'ala, menetapkan daripada Allah Ta'ala maha mengetahui, maha menghendaki dan lain sebagainya. Ini sebenarnya pakai hukum akal nih. Adapun hukum adat kita perlukan kenapa? Kesan mukjizat para anbiya, kesan daripada apa ngarannya tuh pembahasan tentang karamat daripada para aulia. Nah ini nih diperlukan hukum adat tuh kena. Makanya di dalam hukum apa aja untuk ilmu tauhid ini 2 nih jangan dibahasnya. Dari awal sampai akhir sebenarnya ilmu tauhid kembali ke 2 pembahasan ini. Adapun hukum syariat itu di kitab lain, adalah usul fikih. Makanya usuluddin, nah ini perlu diketahui, usuluddin itu terbagi 2. Usuluddin terbagi 2. Yang pertama yaitu adalah usuluddin yang muta'alliq dengan ahkam. Itu dibahas di dalam apa tadi? Usul fikih. Yang kedua yaitu adalah usuluddin al-muta'alliq bil aqidah, bil iman. Maka itulah yang dibahas di dalam ilmu tauhid. Dan ini sebenarnya sudah disinggung oleh Al-Habib Utsman Betawi di awal-awal pembahasan situ. Jadi sidin adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama yaitu mengetahui akan ini itu lain sebagainya. Jersidin ini seberataan akan tersebut di dalam di dalam ilmu fikih dan itu masuk di dalam kalimatut tauhid juga. Terus imbah itu sidin menyebutkan daripada yang kedua yaitu adalah masalah iman dan inilah kitab ini dibentuk wahakada. Ayo kita kembali ke hukum syar'i. Kada sampai panjang lebar kemana-mana ya Pak. Kita jelaskan kitab pulang. Hukum syar'i. Apa tadi hukum syar'i? Hukum syar'i jalan tadi terbagi 2. Ada hukum syar'i ngarannya khitab taklifi, ada khitab wad'i. Ini yang kita bahas nih. Sepanjangan sebarisan nih hukum syar'i sampai ke bawah tuh
itu terbagi kedua ini. Apa hukum syar'i khitab taklifi lawan khitab wad'i. Napa tadi itu? Ini dijelaskan nanti deh. Artinya hukum syar'i yaitu pemerintahan Allah Ta'ala dengan perbuatan mukallaf karena memberatkan perintahan, maka dikata itu khitab taklif. Seperti nama sebutkan, ada khitab taklif, ada khitab wad'i. Apa tadi khitab taklif? Yaitu adalah pemerintahan Allah Ta'ala dengan perbuatan mukallaf. Orang yang balik berakal nih, disuruh Allah Ta'ala, disuruh menggawi atau disuruh meninggalkan. Disuruh menggawi, iya kewajiban. Disuruh meninggalkan, iya sesuatu yang haram. Tetapi pulang disuruh menggawi ini terkadang penekanannya itu keras. Disuruh menggawi nih, artinya sembahyang agimus sholah atau agimis sholah, laksanakan sembahyang, ini penekanannya keras ini. Maka ngarannya wajib ada penekanannya kada keras. Itu ngarannya sunnah. Hendak kuring artinya sunnah membaca bismikallahumma ahya wa bismika amun. Amunnya kita tinggalkan kada jadi masalah juga. Tapi amunnya kita gawi dapat pahala. Suruhan nih. Tapi perintahnya kada keras. Sampai-sampai di antara daripada sunnah hendak kuring kan besiwak kan. Jadi Rasulullah apa? Di antaranya dulu besiwak itu disunnahkan ketika hendak sembahyang. Jadi Rasulullah ini saking kada hendak memberati umat ini jadi sini apa? Laula an asyugga ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau seandainya kada memberatakan bubuhan umatku ya Rasulullah, niscaya aku suruh bubuhannya besiwak setiap hendak sembahyang. Karena amunnya sudah sini perintah dengan perintah yang keras mewajibkan jadinya. Jelas saya kalau inilah. Kalau perintah meninggalkan yang keras ngarannya haram. Jangan berzina. Jangankan berzina, memaraki berzina jangan. Larangan di sini. Perintah Allah Ta'ala daripada supaya kita meninggalkan haram ketika keras. Amunnya lama aja bang, lama aja. Nah, kayak apa misalnya? Misalnya artinya amunnya lagi sembahyang ketika ruku jangan membaca Al-Quran. Kita membaca surah itu disunahkan ketika berdiri. Akhirnya kita rukuk lawan sujud, malah kita membaca surah, membaca ayat. Hukumnya makruh itu. Kenapa tadi? Karena artinya ketika sujud ini tempat seseorang merendahkan diri. Dan ayat-ayat Allah Ta'ala itu harusnya kita tinggikan. Makanya dimakruhkan kisahnya. Jelas saya kalau inilah. Artinya ketika di WC jangan bepander, jangan membaca zikir. Ini kan larangan, tapi berdosa lah. Kada berdosa. Tapi karena larangan yang kada keras, maka menjadi makruh. Jelas saya lah. Apalagi yang terakhir yaitulah mubah. Mubah ini kan sebenarnya pilihan. Kita bisa menggawi, bisa kada. Menggawi, meninggalkan sama aja. Di mana artinya segi perintahannya? Perintahnya yaitulah kita mengiktikadkan bahwasanya ini kadada larangan dan kadada daripada perintah. Etikat kita kalau dimubah itu. Makanya jawaban ulama, perintah Allah Ta'ala di dalam perbuatan terbagi dua. Ada yang secara jasmani, ada yang secara kalbi, hati. Mbah, kita tahu baudu itu kan gawian apa? Gawian membasuh muka, membasuh tangan, membasuh batis, ya Allah, menyapu sebahagian kepalanya. Niat bang, niat itu masuk gawian hati. Ada gawian zahir, ada gawian hati. Jelasnya kelahiran. Kembali ke ibarat muslim. Artinya hukum syar'i yaitu pemerintahan Allah Ta'ala dengan perbuatan mukallaf. Jadi apa? Pemerintahan Allah Ta'ala. Seperti yang kita sebutkan, pemerintahan ini pemerintahan menggawi atau meninggalkan. Pemerintahan menggawi, kalau perintahnya keras wajib, kalau ringan mandub sunnah. Perintah untuk meninggalkan kalau keras haram. Kalau kada kekerasan secara lembut saja kada kuat dalilnya, maka kita katakan hukumnya makruh. Terus bang, mubah bang, apa? Mubah ini kita etikad bahwasanya menggawi ini boleh. Antara menggawi dan meninggalkannya sama. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Sanusi di dalam syarah Muqaddimah Zidin. Naam, hakata. Terus pulang. Kenapa tadi jadi perintahan Allah Ta'ala bagi orang mukallaf? Kenapa? Jadi ini kita katakan hukum syar'i kepada orang mukallaf karena
memberatkan perintahan, maka dikata ini khitab taklif. Jadi Residen, ini perintah Allah Ta'ala kepada orang mukallaf. Itu kenapa jadi didengarkan khitab taklif? Karena di sana ada memberatakan. Secara zahir aja bang sebenarnya memberatakan ini. Sebenarnya kalau digawi bujur-bujur itu sebenarnya adalah suatu kenikmatan, suatu hadiah sebenarnya dari Allah Ta'ala. Tapi secara zahir memberatakan bang. Kenapa tadi? Bahkan kita waktu 24 jam nih. 24 jam ya Allah. Perintah Allah Ta'ala untuk kita sembahyang setiap subuh, setiap zuhur, setiap asar, setiap maghrib, setiap isya. Aturannya subuh tuh nyamanannya guring. Lagi musim dingin, musim hujan, nyaman bener guring. Timbul disuruh bangun. Ini kan seakan-akan memberati nih, seakan-akan. Zuhur uyuhannya hanya menggawin apakah? Panas awak. Gelintang matahari ini lain sebagainya. Aro kita disuruh sembahyang. Ini kan seakan-akan memberati nih. Nah, makanya karena memberitakan perintahan, karena memberatkan perintahan, maka dikata ini khitab taklif. Karena taklif itu artinya memberati. Tapi seperti yang Allah sebutkan secara zahir. Kalau kita memaham daripada makna daripada sembahyang dan lain sebagainya, daripada perintah Allah Ta'ala itu sebenarnya itu kenikmatan bagi kita. Jadi negara ini, orang itulah kadang hendak mendapatkan nikmat itu, mendapatkan kebahagiaan itu, inya harus mengeluarkan dana yang begitu besar. Mengeluarkan daripada sesuatu yang mungkin nilainya sangat besar. Jadi kadang orang itu, mbah, di rumah pusang, di kampung pusang, kada bahagia menyanda ke mall. Itu sebenarnya kurang nikmat orang itu. Orang tuh, kau bahagia di rumah, lawan kada kau bahagia di rumah kecuali di mall. Mana nang nyaman? Orang namanya sebenarnya nang beruntung, nang nikmat besar orang mana? Orang nang di rumah aman, nyaman di rumah. Lawan anak rame, lawan laki rame, lawan bini rame. Itu nikmat besar tuh. Ada sebagian orang mau kumpul lawan anak bini, kadang mendapatkan kenikmatan aja lagi. Iya, nang abut, kawanakah? Harus kemanakah dulu berjalan hanya dapat kebahagiaan. Jelas saya lah. Biasanya orang itu mendapatkan kebahagiaan itu karena inya mendapatkan daripada attention, perhatian dari orang-orang besar biasanya. Makanya biasanya orang kadang padahal sudah berjalan dia udah ke tempat nang inya hendak itu deh. Itu rasa ada puas saja laginya, perlu attention masih perlu perhatian. Ya nomor status tuh aja. Oh, aku lagi di mana? Oh, aku lagi di ini nah. Oh, aku lagi makan di sini nah. Orang itu haus attention lawan harus haus validasi kan ya. Makanya orang ini mengatakan, orang-orang ahli psikologi itu mengatakan no attention, no validation. Artinya kita itu tidak perlu atensi manusia, perhatian, dan tidak perlu juga apa tanggapan orang ketika kita ke sana. Nyenang mau orang kurang bahagia itu ketika ini haus atensi lawan validasi tadi. Jelas saya kira itulah. Nah, kalau kita pikir-pikir dari segala apapun di alam semesta, apapun daripada yang berharga, kira-kira apa yang paling berharga bagi kita itu? Oh, artinya kalau seandainya ini di sekolahan, maka yang paling berharga itu mendapatkan perhatian dan tanggapan dari kepala sekolah. Kalau orang begawi di perusahaan, maka yang paling berharga itu dapat tanggapan dan perhatian dari manajer dan lain sebagainya. Kalau orang begawi di negara, dapat atensi atau validasi dari presiden misalnya. Kira-kira seberataan ini, yang kita harapkan validasi dan atensinya nih, siapa yang mereka harapkan? Apakah mereka kau mengatur daripada kehidupannya? Nang tahu daripada masa depannya, kadang tahunya. Ulun nang duduk di sini kada tahu masa depan ulun. Buan pian nang di sini kada tahu masa depan seberataan. Maka itu juga orang lebih presiden tuh tahu bang akan jadi presiden mana? Ada tahu? Kada tahunya apabila dilengserakan dari kepresidenannya itu, nang jadi DPR-nya, kanang kepa, kanang orang nang kepa, kanang harapnya tadi.
Seberatan itu sebenarnya ketika mereka terjepit habis sudah tempat mengadu, mananya mengadu? Allah Ta'ala kembalinya. Allah artinya, kenapa anak ini nah? Kenapa maka gagal nih? Maka banyak benar sudah modal dikeluarkan. Kenapa ini? Kemana nih mengadu? Lawan bini, kadang juga lagi, lawan orang-orang terdekat kadang juga. Kembali pasti terakhir kembalinya kepada Zat yang Maha Besar, yaitu Allah Ta'ala. Pian hendak bertamu lawan orang besar, kayak pohon presiden tadi, atau kepala manajer lain sebagainya, itu harus memerlukan janji, harus memerlukan daripada proses lawan tangan kanan lain ngalih benar. Tapi Allah Ta'ala nang Maha Besar, nang mengabulkan daripada segala hajat, nang menentukan daripada masa depan kita, nang menentukan daripada kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat kita. Nyaman benar kita hendak mengadu tanpa perantara. Subuh artinya malam tadi pena galau napa-napa langsung aja nah bodoh sembahyang, ya Allah artinya nah. Malam tadi ulun nah terbangun mimpi buruk, artinya perusahaan ulun gagal, ya Allah jangan sampai dah perusahaan ulun gagal, langsung aja minta Allah Ta'ala. Ayo luar biasa Allah Ta'ala, nang luar biasa, Maha Pencipta, Maha Besar ini lain sebagainya. Sidin memberikan waktu bagi kita, padahal setiap detik. Tapi jadi sini paling kadang nah bawa nikah mengadu di 5 waktu ini nah. Bangun guring, ketika capek habis begawi, asar sudah tuntung mulai kegiatan mulai kosong sudah, maghrib mulai bebersih awak sudah, isya hendak guring pulang mengadu Allah Ta'ala terus. Napa hendak diadu? Apa? Hendak minta apa kita? Apa aja yang kita pinta, Allah Ta'ala Maha mendengar, Allah Ta'ala Maha melihat, Allah Ta'ala Maha mengetahui daripada segala apa yang kita pinta dan apa yang kita harapkan. Wah kata jelas saya kalau ini luar biasa. Ketika orang hebat tuh mau membukakan lawang open house bagi setiap orang yang datang, itu kenikmatan besar. Allah Ta'ala setiap waktu, setiap tempat, setiap ini dibukakan oleh Allah Ta'ala. Makanya dari segi zahir itu penanya mewuyuhakan bang, makanya sembahyang tadi. Tapi kalau kita memahami daripada makna daripada salat, jerbuan ulama apa salat ini? Salat ini yang pertama ruh daripada amal. Yang kedua, salat ini adalah silah bainar rabb wa baina abdih, hubungan yang menyambungkan antara Allah Ta'ala dengan hambanya, dan lain sebagainya daripada faidah-faidah salat. Allah Ta'ala membukakan daripada itu semua. Kadang untung benar kita ini sebagai hamba, kita yang diciptakan, kita bergerak dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukakan pulang seluas-luasnya waktu, ruang, tempat dan lain sebagainya untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala. Inilah khitab taklif. Kenapa jadi khitab taklif? Itu tadi, karena seakan-akan memberatkan secara zahir bagi yang kadang memaham daripada maknanya daripada itu semua. Jelas saya kalau inilah. Naam, hakada. Makanya kalau hendak melakukan daripada sesuatu itu, kita harusnya bertanya dulu, kenapa tadi kita jadi menggawe ini? Kenapa tadi kita harus menggawe itu? Jangan menakuni nang kayak apa cara menggawinya. Tapi pertama dulu yang kita tahu kan, kenapa jadi menggawe ini? Di antaranya sembahyang. Kenapa tadi kita ini jadi disuruh sembahyang? Coba pian bayangkanlah orang nih, perusahaan sekiranya nyamannya kisah duit, kisah usaha nyaman sedikit dipahamnya kalau ada membuka lowongan perusahaannya. Artinya siapa aja di kampung ini anak begawi silahkan datang, bawa KTP lon kartu keluarga aja. Ini biasanya berbondong-bondong nih orang mendaftar begawi. Karena perjanjiannya siapa aja nang membawa KTP dan kartu keluarga dapat pekerjaan, akhirnya seberatan masuk ke gawian tadi, masuk ke perusahaan. Sekali masuk di perusahaan hari pertama, dudukan, berokokan, bebanderan, sampai waktu sarapan diberi sarapan. Imbah itu bang, bebanderan pulang, berokokan pulang, merotet pulang, membuka HP masing-masing, sampai waktu zuhur pulang, diberi makanan pulang, santai pulang berokokan, sampai asar diberi makan pulang sore. Mbak itu bang apa? Silahkan belikan jar.
Kira-kira nang sudah diterima tadi. Nang apa kira-kira perasaannya? Kadakah bertanya-tanya di benak dan pikirannya, Bapak, aku artinya begawi di sini nih diterima nih. Apakah kesan makan minum nang kayak ini aja kah? Kesan merotet aja kah di perusahaan deh? Kesan merokok aja kah? Kesan pepanderan aja kah kita nih di sini artinya? Bagi orang-orang yang berakal berpikir tuh, oh benarnya bos nih mentes kami bang. Siapa nah hendak begawi bujur, siapa nang kada? Nang pintar betakon nang dasar hendak begawi tuh. Karena tinggal diamnya, isuk nang kayak itu pulang, isuk semingguan nang kayak itu aja. Bagi nang cerdas tuh betakon, kenapa makan gini? Masa nang kayak ini aja artinya? Iya nang betakon kayak manajer, artinya karena nang digawi kan? Apa ulun ini digaji artinya? Kesan makan minum merotek aja kan di sini? Nah ini nih, begitulah kita juga hidup di dunia ini. Apakah diciptakan kesan makan minum, menunaikan daripada hajat, menunaikan syahwat, makan, goreng, begawi, ini mati, nah kayak itu aja kan? Harusnya kita berpikir, artinya aku nih hamba diciptakan oleh Allah Ta'ala di sini pasti ada gawian, apa nih digawi nih? Nah kayak itu bang. Maka bagi orang-orang yang berakal ini betakon apa nih digawi nih? Artinya jangan bos, oh iya bagus nah kami nah mau betakon dah. Nah itu nah itu nah gawi. Mau begawi nah ini bagus nih. Ini kawan diolah jadi anu nih. Jadi tangan kanan nih. Oh ini kawan diolah. Oh ini kawan babuhan anu nih. Oh ini kawan anu nih. Tapi nong ngakak ketawa menerima gaji buta aja. Nah ini nih bisa dipecat nih. Iya nang nikmat tuh bisa dicabut tuh gara-gara kayak ini nih. Nah begitu nih nah asik lah mengetek merotet kadang takut lagi padahal kita ini diciptakan kadangnya kayaknya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali semua manusia dan jin ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal daripada hak Tuhannya kepada kita. Nah amunnya sudah tahu kita bahwasanya kita ini kesan beribadah dan takarannya sudah tahu 5 waktu tadi. Maka amunnya orang sudah tahu kenapa penyebabnya disuruh tadi, maka inya bertanya pulang, nang kayak apa sekira gawian tadi disukai oleh pemimpinnya. Makanya di perusahaan tadi. Artinya ikam begawi nah di bidang komputer, di dalam bidang IT, ikam begawi di dalam bidang ini itu lain sebagainya. Apakah ini begawi sembarangan? Ada inya tahu bos ini hendak gawian nang kayak ini, maka cari nang kayak apa sekira gawian ini diketujui oleh bos. Nah kayak itu juga kita sembahyang ini tahu dan dituntut Allah Ta'ala nih. Kita ini sembahyang, maka cari nang kayak apa caranya sekira sembahyang kita nih bagus nah. Sekira disayangi oleh Allah Ta'ala, amun disayangi Allah Ta'ala, iya nang napa aja nang bos pencipta ketujuh. Napa aja nang kita hendaki, apa aja nang kita inginkan, insya Allah akan dikabulkan dan diberikan oleh Allah Ta'ala. Derajat pun diangkat oleh Allah SWT. Nah mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan daripada ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang dicintai dan disayangi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama nih khitab taklif ngarannya Allah. Ada pun yang kedua jadi sini apa? Kedua, menentukan sebab atau syarat atau mane', maka itu dikata khitabul wad'i. Jelaskan lah. Kita ulang sekali lagi. Kedua, itu dikata khitab wad'i. Gitu kan, bukan pian sekira nyaman. Kedua, langsung lompat ke kata-kata setelahnya. Kedua, dikata khitab wad'i. Sudah jelas? Yang pertama tadi apa? Khitab taklif. Yang kedua, khitab wad'i. Nah, apa tadi? Khitab wad'i ini? Khitab wad'i itu yakni ditaruh oleh Allah Ta'ala akan hukum itu. Jadi Allah Ta'ala yang meletakkan, wada' itu bahasa Arab artinya meletakkan. Allah Ta'ala yang meletakkan daripada hukum tersebut. Nah, apa fungsinya khitab wad'i tadi? Menentukan sebab atau syarat atau mane'. Maka itu sekiranya mantap baca. Kenapa diputar-putar? Jadi apa? Yang kedua khitab wad'i, yaitulah Allah Ta'ala meletakkan daripada undang-undang itu. Nah, apa tadi undang-undangnya di situ? Yaitulah sebab atau syarat atau mane'.
Nah, apa tadi? Sebab syarat lawan maneh ini sekarang belum jelaskan. Sebab itu contohnya dulu sekiranya man. Sembahyang zuhur itu sebab kewajibannya ketika tergelincir matahari. Sebab nih ngarannya. Sembahyang subuh diwajibkan karena timbulnya fajar shadiq. Sembahyang maghrib diwajibkan sebabnya yaitu adalah tenggelam matahari. Jelaskan lagi lah. Dalam artian kita tahu dah sembahyang itu adalah perintah Allah Ta'ala, maka khitab taklifi. Terus pulang di dalam sembahyang itu ada khitab wada'nya pulang. Apa khitab wada'nya? Yaitulah sembahyang itu diwajibkan dengan sebab timbulnya daripada fajar shadiq, tenggelamnya matahari kah? Maka akhirnya disitulah ditentukan daripada sembahyang tadi. Khitab wada itu ngarannya sebab. Maka tergelincirnya matahari sebab kewajiban daripada sholat zuhur. Tenggelamnya matahari adalah apa ngarannya? Sebab kewajiban sembahyang maghrib. Makanya jadi para ulama khitab wada yaitu adalah ma yalzam min wujudihil wujud wa yalzam min adamihil adam. Yaitu adalah sesuatu nang apabila ada maka kita katakan bahwasanya harus ada juga gawian itu. Amunnya kadada maka kadada juga. Makanya apa tadi? Amunnya sudah ada terjadi tenggelam matahari maka harus ada terjadi daripada sembahyang maghrib. Amunnya belum ada tenggelamnya matahari maka belum wajib juga sembahyang maghrib. Ini ngarannya sabab ngarannya jelas saya lah itulah. Sebagai contoh yang lain, duit. Nah, duit ya Allah. Duit itu ada karena misalnya di antara sebab yang mendatangkan duit apa begawi. Amunnya begawi maka ada duit. Amunnya kada begawi maka kada ada duit. Ini sebab nih ya Allah. Ma yalzam min wujudil wujud wa yalzam min adamil adam. Ketika ada maka harus ada juga. Hanya kada ada maka kada ada juga. Jelas saya lah inilah. Nah, kedua atau syarat jasidin syarat. Menggampang apa contohnya syarat ini? Wudu adalah syarat sahnya sembahyang. Ya Allah. Wudu adalah syarat sah sembahyang. Makanya jargon ulama wudu apa ngarannya syarat itu ma yalzam min adamil adam wa la yalzam min wujudil wujud wala adam li dzatih. Amunnya kadada syarat maka pasti kadada juga gawian tadi. Amunnya orang kada wudu pasti kadada sembahyang itu. Tapi amunnya orang bodoh belum mesti inya sembahyang. Banyak kayak orang bodoh terus karena sembahyang inya. Karena apa? Nangaran syarat itu amunnya kadada pasti kadada. Ya deh, orang sembahyang syaratnya bodoh, kadada wudu maka ada sembahyang. Terus apa? Tapi amunnya ada wudu, ada syarat, kada mesti ada sembahyang. Kada mesti juga ada sembahyang, terserahnya ya. Nya ada wudu dan sembahyang ada kan? Jelas saya lah inilah. Sebagai contoh yang lain, kalau memasak itu harus ada api. Berarti apa? Api adalah syarat masaknya daripada suatu masakan. Tapi amunnya ada api, apakah harus masak? Soalnya orangnya masak ada. Bisa ya kesan memiliki rokoknya. Jelas saya lah itulah. Itu syarat tengarannya. Naam. Atau mane atau larangan. Apa mana? Seperti haid. Orang perempuan tuh haid. Maka kita katakan itu sesuatu yang mencegah daripada sahnya sembahyang. Mane ngarannya pencegahan. Yang saya lah, ini mane ngarannya. Seperti haid untuk kewajiban sembahyang. Ketika haid maka ada wajib bagi perempuan untuk sembahyang. Bahkan di kodonya ada wajib. Tuh bingin tuh haid. Ada sembahyang. Pada waktunya misalnya apa sebelum zuhur ini haid. Masuk waktu zuhur, maka karena ini haid kada wajib sembahyang zuhur tadi. Apakah wajib diqadha ya? Kada wajib diqadha sembahyang zuhur tersebut karena ini waktu itu haid. Haid adalah sesuatu yang mencegah daripada kewajiban ataupun sahnya daripada sesuatu. Jelas saya lah. Makanya jawaban ulama yang dimaksud dengan mane yaitu adalah ma yalzam min wujudihil adam. Amunnya ada, amunnya kadada ma yalzam min wujudil adam. Amunnya ada itu pasti kadada sudah. Contohnya sembahyang beri. Amunnya ada haid maka sembahyang itu pasti kadada sudah. Itu wajib.
Ketika keberadaan ada haid menyebabkan daripada kadada sembahyang, kada wajib jadinya. Tapi apa? Wala yalzam min adamil wujud wala adam bidzatih. Tapi amunnya kadada haid belum tentu diwajibkan dinya sembahyang. Ini sudah sembahyang zuhur dari bahasanya. Kadada haid, kada apa ya? Kan anak sembahyang silakan sunnah aja. Amunnya kada anak sembahyang kada apa aja. Jadi amunnya ada haid pasti kadada sembahyang sudah. Tapi amunnya kadada haid kada mesti orang sembahyang terus. Banu sembahyang, banu kada ini ngarannya mane. Jelas saya kelah inilah. Naam. Terus ini maksud ibarah. Kita ulang. Kedua, menentukan sebab yang tadi kita terangkan atau syarat atau mane. Maka itu dikata khitabul wada, yakni ditaruh oleh Allah Ta'ala akan hukum itu. Jadi khitab ini diberikan undang-undang oleh Allah Ta'ala sudah. Artinya amunnya sembahyang, wajib sembahyang itu, tapi di balik itu kadanya nang 24 jam bang sembahyang itu wajib. Yaitu adalah amunnya tergelincir matahari wajib sembahyang zuhur. Maka terbahagi hukum syarak dengan dua makna ini atas 7 bahagian yang disebut di bawah ini. Nah, jadi tadi apa hukum syariat terbagi 2 tadi, khitab wad'i, khitab taklifi. Ya Allah, khitab wad'i, khitab taklif. Nang 2 ini kalau kita simpulkan jersidin menjadi 7 hukum. Karena apa tadi? Khitab taklifi seperti yang kita terangkan memberati ya Allah. Kalau khitab wad'i yaitu adalah tentang syarat, pencegahan daripada sah dan lain sebagainya. Maka di sini menjadi 7. Jelas ini? 5 kembali ke hukum khitab taklifi, 2 kembali ke hukum khitab wad'i. Apa tadi? Nang 5 lawan 2 tadi ini nah. Nang pertama wajib. Nang pertama wajib. Ini 5 ini seberatan kembali ke khitab taklifi lah. Nang 5 ini. Karena nang 2 terakhir itu kembali ke khitab wad'i. Nang pertama dulu dari yang 5 wajib. Wajib ini artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan dapat dosa jika ditinggalkannya adanya. Nah kayak sembahyang 5 waktu. Ini hukumnya wajib. Onnya inya gawi dapat pahala, amunnya inya kada gawi maka dapat dosa. Karena apa? Ini khitab taklifi, yaitu adalah perintah Allah Ta'ala untuk digawi. Yalah, khitab taklifi kalau tadi. Nah, terus sunnah artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan tiada dapat dosa jika ditinggalkannya. Sembahyang duha misalnya, sembahyang duha kan, itu kan hukumnya sunnah. Amunnya inya gawi dapat pahala, amunnya kada inya gawi kada dapat dosa. Tapi ada tuntutan, tapi tuntutannya kada keras deh. Makanya sunnah masuk ke dalam perintah Allah Ta'ala untuk menggawi. 2 sudah ya kalau. Yang ketiga haram. Artinya barang yang dapat dosa jika dikerjakannya. Hanya gawi haram ini berdosa. Dan dapat pahala jika ditinggalkannya karena takut pada Allah. Nah, jadi apa? Amunnya inya tinggalkan dapat pahala. Tapi apa? Tapi inya meninggalkan karena takut kepada Allah. Gak apa tadi? Nyimbahanu ada juga orang tuh hendak melakukan yang haram, tapi bukan karena takut kepada Allah. Kada kawa digawi. Kada ada alatnya menggawi. Hendak aja inya sebenarnya menjeble, tapi karena orang jeble. Hendak aja ke diskotik, cuma diskotiknya nang kada ada. Hendak aja melakukan daripada sesuatu haram, tapi perantaranya nang kada ada. Bukan ini. Orang itu inya dapat pahala ketika meninggalkan amunnya karena takut kepada Allah. Artinya kenapa kada menjebleh, kada ke diskotik? Artinya ada aja berada diskotiknya men jangan tulang, tapi ulun kutan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas saya kalau inilah. Kenapa artinya kada melakukan ini? Artinya ulun takut bukan karena apa tadi? Bukan karena kada kawa menggawi karena wasilahnya kada ada. Paham ya kalau lah? Ini maksudnya nih karena takut pada Allah Ta'ala. Terus kenapa kada mau makan duit serangan pajar? Kada ada dibagi orang artinya. Ya hanya dibagi artinya mau ya begamatan. Ini sudah dibagi kada diambilnya. Artinya karena takut pada Allah. Nah, ini dapat pahala nih orang kayak ini. Jelas saya kalau ini lah. Kenapa kada melihat nang peribahasanya nang membuka baju, nang membuka daripada auratnya? Karena seberatan orang di sini. Betutup seberatan.
Coba artinya amunnya ada yang membuka aurat bisa melihat juga. Ini kan dapat pahala lah gitu. Tapi amunnya walaupun ada sudah membuka aurat tidak ada melihat. Ini nih orang-orang takut kepada Allah ini dapat pahala nih ketika meninggalkan daripada nang haram. Kenapa kada upacaran? Kada payu. Ini kan dapat pahalanya. Tapi amunnya kada upacaran karena takut kepada Allah itulah nama Allah dapat daripada pahala. Jelas saya lah inilah. Naam. Ini amunnya tuntutannya keras, diberi ancaman ini, itu dan haram. Amunnya nang lembut aja. Kada mantap anunya larangannya. Sehingga amunnya inya menggawi kada disiksa juga. Amunnya ditinggalakannya inya dapat pahala, maka kita katakan makruh ininya. Makruh artinya barang yang tiada dapat dosa ya. Artinya barang yang tiada dapat dosa jika dikerjakannya. Amun ianya gawi karena dapat dosa makruh. Tapi dibenci oleh Tuhan dan dapat pahala jika ditinggalkannya. Oh, kita ulanglah titiknya salah tadi. Jadi apa? Makruh artinya barang yang tiada dapat dosa jika dikerjakannya, tapi walaupun kada berdosa dibenci oleh Tuhan. Titik di situ. Dan dapat pahala jika ditinggalkannya dengan karena Allah. Ditinggalkannya dengan karena Allah, bukan karena apa tadi? Bukan karena kau menggawi aja. Nah, hakada. Inilah makna daripada makruh. Adapun mubah, ini yang kelima terakhir. Artinya barang yang tiada dapat dosa jika dikerjakannya tapi dibenci oleh Tuhan. Mubah artinya harus pada syarat, yaitu barang yang tiada dapat pahala jika dikerjakannya atau ditinggalkannya. Jadi digawinya kah? Ditinggalkannya kah? Sama aja karena berpahala. Dan tiada dosa jika dikerjakannya atau ditinggalkannya adanya. Mau digawi mau kada seberatan karena dapat dosa, karena dapat pahala. Tapi ini ngarannya mubah. Terus kenapa artinya di mana tuntutannya? Tuntutannya kita mengetikatakan. Artinya kayak makan nih. Makan ini karena tuntutan untuk meninggalkan atau menggawinya. Itu mubah ya Pak. Nah, jadi kewajibannya, perintahnya tadi di dalam apa? Di dalam i'tiqad. Seperti yang kita terangkan, amal itu ada amalul qalb, ada amalul jisim. Hakada. Terus, nah ini 5 kembali ke khitab taklifi. Ada 2 kembali ke khitab wadai. Ini nah. Jersidin sahih. Nah, karena kan tadi nangaran sembahyang sebabnya zuhur dah. Sebabnya apa? Sebabnya yaitu adalah ketika tergelincir matahari. Syaratnya ini harus wudu. Nang mencegah inya sah itu yaitu adalah haid. Akhirnya orang ini haid kada. Jelas saya kalah. Wudu sudah dan sudah masuk waktunya tergelincir matahari, maka kita apa gawian tadi? Sahih. Jelas saya kalah, sahih. Gawian tadi sahih. Tergelincir matahari sudah, wudu sudah, haid kada. Maka jelasnya sahih. Artinya barang yang ada lengkap padanya segala syaratnya dan segala rukunnya adanya. Jadi syaratnya tadi sudah lengkap, sebabnya ada, maneknya kadada, dan rukunnya belum lengkap. Walaupun sudah tergelincir matahari, bodoh sudah, kadada haid lawan nifas, tapi imbah membaca Fatihah langsung sujud, ya Pak. Rukunnya adalah kada lengkap. Ya saya harus ruku, dulu harus i'tidal dan lain sebagainya. Ini sahih, tapi amunnya kada sesuai tuntunan ini, maka hukumnya batal. Jadinya makanya batil. Kebalikan daripada sahih itulah batil. Sembahyang zuhur sebelum tergelincir matahari kada sah. Walaupun dengan wudunya, walaupun dengan rukunnya, walaupun karena haid lawan nifas, sudah masuk waktu, sudah tergelincir matahari, tapi kada wudu kada sah juga. Sudah wudu juga, tapi inya haid nifas. Maka kita kan wudunya aja kada sah sudah ketika inya haid lawan nifas tadi. Maka kita katakan pekerjaannya menjadi batil. Artinya barang yang kurang syaratnya atau kurang rukunnya, yaitu lawanan sahih juga adanya. Jadi batil ini atau fasid itu kebalikan daripada sahih. Jelas saya kelah inilah. Nah terakhir yaitulah hukum adi. Biar kita kompletakan seberatan hukumnya. Kalau sudah libur kita malam ini kita ngomongkan masalah hukum ini dulu. Hukum adi ini nang berkaitan di dalam ilmu tauhid. Kalau tadi seberatan berkaitan dengan ilmu usul fikih tadi. Makanya mungkin pembahagian ada sebahagian nang panas dalam artian rasa fokus kepala mendengar itu. Karena mungkin istilah-istilah tadi hanyar didengar mungkin. Makanya wajar aja. Tapi yang menyepian ulang kedua, ketiga, keempat, kelima,
Itu adalah suatu kenikmatannya biar paham daripada itu sebenarnya. Terus hukum adi. Artinya hukum adi. Apa tadi hukum adi ini? Hukum adat. Yaitu menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau menafikan suatu barang pada suatu barang dengan lantaran berulang-ulang juga. Itu tuh hukum adi. Bahasa Melayu bang lah. Ini ulun anuakan dulu dengan bahasa Indonesianya. Jadi apa? Nangaran hukum itu yaitu adalah kita menetapkan sesuatu atau menafikannya. Zaid datang, Mansur datang, maka kita katakan kita menetapkan kedatangan bagi Mansur. Apa ngarannya nih hukum sudah nih? Si Zaid, si Mansur kada datang, maka kita katakan ini kita menafiakan ngarannya daripada kedatangannya. Sudah jelas ini? Ini hukum secara global. Adapun hukum adat secara khusus yaitu adalah menetapkan sesuatu atau menafikannya dan harus dengan adanya pengulangan dan uji coba. Contohnya, amunnya sakit kepala, minum bodrek, hilang sakit kepalanya. Sarahebian anak paramek kah? Tergantung bubuhan biannya apa nang diminum. Amunnya minum bodrek, sembuh penyakit kepala. Amunnya minum paramek, sembuh penyakit kepala. Apa ngarannya ini? Menetapkan kesembuhan dengan minum bodrek atau paramek bagi orang yang sakit kepala. Apa ngarannya ini? Menetapkan sesuatu, mengisbatkan sesuatu. Sudah jelas inilah. Atau menafikannya, menghilangkannya. Hilang sakit kepala, amunnya minum bodrek. Menghilangkan sakit kepala dengan sebab minum bodrek. Berarti menafikan. Jelasnya inilah. Amun kada begawi kada berduit. Ini secara adat kada begawi kada berduit. Makanya kalau hukum adat ini inya bisa lain pada hukum akal. Ada aja orang kada begawi cuma berduit aja. Ada aja orang minum bodrek sudah kada hilang sakit kepalanya. Makanya jadi dengan bersalahan. Maksudnya apa? Imbahanu tepat, imbahanu kada. Tapi biasanya secara adat itu tepat. Kita ulanglah ungkapan musannif satu persatu. Kita ulang. Arti hukum adi yaitu menetapkan sesuatu barang bagi sesuatu barang. Menetapkan suatu barang kepada suatu barang. Minum bodrek menghilangkan sakit kepala. Menetapkan hilang sakit kepala dengan minum bodrek. Atau menafikan sesuatu barang pada suatu barang. Hilang sakit kepala, kada berduit gitu kan. Kada berduit, amunnya kada begawi. Jadi maka menafikan dengan mengaitkan kepada suatu pada suatu barang yang lain. Dengan lantaran berulang, dengan uji coba sudah diulang-ulang. Biasanya kayak itu bang sudah. Amunnya orang sakit kepala minum bodrek hilang biasanya. Jelasnya lah. Amunnya orang begawi biasanya dapat duit. Amunnya kada begawi kan dapat duit. Amunnya begadang subuh mengantuk. Amunnya guring songsong subuh kada mengantuk. Itu biasanya tuh. Dengan bersalahan. Dengan bersalahan apa maksudnya? Ya itu adalah terkadang nangaran hukum adat di mana belain. Minum bodrek sudah. Sebiji kada sakit, kada hilang sakit kepala. Diuntalnya ulang bodrek, haro berwihan untung. Kada sakit kepala lagi. Hah? Bertambah. Haro masuk rumah sakitnya gara-gara minum bodrek. Bersalahan. Sudah juga begawi sudah. Mengatur strategi usaha sudah. Pokoknya napa aja sudah. Sekolahnya sudah profesor insinyur sudah. Modal usaha habis-habisan sudah. Ya itu karena dapat juga bangkrut soalnya. Ini menyalahi daripada biasanya munya sekolahnya lengkap, sudah ilmunya lengkap. Modalnya lengkap biasanya sukses bang. Tapi ngaran adat lah bisa bersalahan dan bisa berubah. Jelasnya inilah. Sudah juga begadang orang ini begadang dah semalaman. Subuh mata mencirat di orang Banjar itu. Nyarak benar. Tapi sing mengantukan. Sudah juga guring mulai jam 8 sudah. Subuh kena kau juga bangun masih. Ini ngaran adat bisa bersalahan. Jelasnya itulah.
Terus pulang. Dan juga dengan tiada memberi bekas salah suatu itu pada yang lainnya. Sebenarnya adat ini sesuatu dengan yang lain itu kada memberi bekas sebenarnya. Secara hakikatnya kada memberi bekas. Makanya tadi, karena inya kada memberi bekas, nang kayak apa aja kita mengatur strategi hebatnya sudah, sekolah tingginya sudah, modal gandalnya sudah, yaitu ada aja kebangkrutan. Karena apa? Ternyata nilainya sebenarnya bukan gawian dan usaha kita tadi. Memang Allah Ta'ala antara menjalurkan rezeki lewat sebab tadi atau kada. Ya saya kena inilah. Biasanya orang amunnya tasayat lading luka. Orang ini sekalinya tasayat lading malah kada luka. Berarti apa? Terkadang sesuatu itu kadang memberi bekas. Ya saya kena itulah. Dan memang lading, bodrek dan lain sebagainya kadang memberi bekas. Terus apa? Allah Ta'ala memberikan daripada sir di sana yang menyebabkan daripada berjalannya sesuatu tadi. Orang tadi sudah begawi, sudah rajin. Modalnya bagus sudah. Allah Ta'ala beri kesuksesan orang di sana. Akhirnya iya nang sukses tuh gawian tuh. Pianlah jangannya orang tahu lah. Suatu gawian itu mau olehnya sukses. Dan kada bersalahan gawian itu sudah sugih seberatan orang. Ya Allah kita nih ini tahu artinya punya menggawi ini nah. Terus pulang modalnya nang kayak ini nah sukses nih saya orang seberatan sugih. Jadi saya gelah itulah. Tapi gawian usaha lawan modal tadi kan sudah seberataan menjanjikan karena ada bekas apa-apa. Iya nang ada nang istilah naik turun. Pian takutnya jangan orang-orang sugih adalah. Inya kan tahu pang akan sugih gara-gara gawian itu. Dulu waktu merintis abut juga waktu merintis dah. Sekalinya pas takan jalur nang pas, iya nang sugihnya ke situ. Itu kan diduga bang lodinya. Jelas saya kalian ini lah. Tohok juga artinya nang guring di atas motor. Tohok juga artinya nang apa ngarannya membawa iwak karing kemana-mana, guring nang di mana-mana, yang baru di masjid guring, yang baru di pinggir jalan, yang baru mengantuk macam-macam. Sekalinya harus oke. Kadang mengira bang ya di situ karena tahu seberatan sebenarnya mengakui ya gawian kayak tadi kan memberi bekas kepada apa? Cuma memang kita disuruh begawi. Karena apa? Karena dengan kita begawi tadi kita telah mengikuti hukum dunia ini. Ngaran dunia ini dengan dunia bang sudah. Kada kawa mata uang dunia dan akhirat kita kok disamakan. Lain mata uangnya. Makanya jargon ulama dunia dawahi wad dawahi ma tasluh lana balahi wal balahi gadnaha anul munahi wal munahi. Artinya dunia ini adalah malapetaka, obat malapetakanya ya dunia bang juga. Nang malah orang mau sumpek ya dunia, nang menghilangkan stresnya dunia juga. Tanpa dunia orang itu stres, dengan dunia juga orang itu bisa menghilangkan stresnya. Bisa juga gara-gara dunia itu stres, dengan dihilangkan dunianya malah hilang stres. Ini bang dunia sudah. Maka nangaran kita di dunia ini ikuti tata cara dunia. Makanya kalau pian melihatlah orang yang paling rajin usahanya itu Rasulullah sedang. Ayo pian bayangkan kemarin di masjid mana gitu santai. Ada bulan Maulid tadi ya? Di mana? Masjid Rawdatul Jannah kan? Ulun bercerita di sana tentang perang Khandaq, tentang perang Parit, luar biasa di situ Pak. Waktu itu setengah bulan aja lagi musuh menyerang 10.000, bubuhan muslimin 1.000 aja yang bertahan. Kalau dipikir-pikir secara akal, panjang 8 kilo setengah itu kada tuntung pakai apa namanya pakai gancur itu tapi Rasulullah sedin ningaran dunia harus begawi kadang nang berdoa aja ya Allah artinya Allah akan bang parit kan langsung Allah dunia ini bangkang sedikit peribahasanya tuh. Tapi sidin yang paling rajin begawi dan lain sebagainya karena ini bang nangaran dunia ini ya dengan dunia juga ada kawa. Dalam artian punya anak sukses dalam dunia ini rajin juga begawi. Karena dengan doa aja. Tapi bedanya antara kita orang beriman lawan orang nang kada beriman itu kita sambil begawi
Di dalamnya itu kita menyisipkan doa dan permintaan daripada pertolongan Allah Ta'ala. Ini orang beriman nih. Karena kita tahu, artinya kita disuruh begawi, dan begawi itu dapat pahala, dan gawian itu kadang memberi bekas, Allah Ta'ala yang memberi, tapi karena kita begawi sudah, Allah Ta'ala akan memberikan daripada jalannya di sana. Maka minta tolong Allah Ta'ala. Ini kita orang beriman nih. Maka ketika gagal suatu gawian yang sudah kita rancang tadi, kadang sampai bunuh diri. Karena tahu artinya berarti nah gawian ini Allah Ta'ala kadang memberikan pertolongan. Tapi amunnya orang yang kada beriman, inya sudah berusaha, inya sudah sekolah, inya sudah banting tulang, inya sudah habis modal, gagal, ya nang bisa bunuh diri itu. Padahal itu Allah Ta'ala hendak membuktikan bahwasanya itu seberatan naik pelajari, itu seberatan aku kada beri pertolongan kada dapat apa-apa. Kada jadi apa-apa karena semua itu kada memberi bekas. Inilah kenapa jadi puluhan mukminin itu rata-rata menang di dalam peperangan. Padahal secara bilangan sedikit benar, ayo 1.000 dan 10.000 timbul menang 1.000. Secara adat nang ngarang 1.000 dan 10.000 ya harusnya nang 10.000. Nang menghabisi sampai ke akar-akarnya timbul nang 1.000 kalah. Nang 1.000 memenangkan daripada 10. Karena apa? Nang 1.000 ini begawi dan minta pertolongan Allah Ta'ala. Nang 10.000 tadi inya tahu begawi ya tanpa minta pertolongan dari Allah Ta'ala. Jelas saya kelah inilah. Ini hukum adatnya. Sudah juga. Nah, di kampung make up nah. Skincare macam-macam dipasang sudah. Napa tadi harapan? Sakira hancep dilamar orang. Nyaman hancep kawin artinya. Sudah juga. Banyak aja nong seadanya aja. Nah, mbano buat anu aja cukup dengan air wudhu aja artinya. Nang kada skincare net ya. Nang kawin berdahulu. Anang make up tabel-tabel. Ya Allah, mahadang-hadang jodoh kada sing dapatan. Karena bukan make upnya tadi nang orang kepincut tadi ya Allah, tapi diberikan bekas di sana oleh Allah Ta'ala Jalla-Jalaluhu wa ta'ala betul. Jelas saya kalah inilah. Nah, sudah juga memasang baleho di mana-mana. Baleho di mana-mana sudah memasang nah. Itu kan ada juga nang tertarik palingnya. Ada jenang di hutan, ya tang ada didatangi orang nggak? Di hutan situ hakun aja orang 2, 3, 4 buah bis datang ke sana. Jalan kan kalau pang nyaman jalan sakit benar. Kenapa? Allah Ta'ala ajra fi qulubihim al-qabul. Allah Ta'ala memberi pertolongan di dalam hatinya diberikan daripada apa? Diterima oleh makhluk. Nah ini nang kayak apa aja nang bilang sudah macam-macam sudah ya deh. Karena itulah hukum adat sudah. Jelas saya kalah inilah. Nah, dan juga dengan tiada memberi bekas salah suatu itu daripada yang lain. Maka Jarsiden terbagi hukum adi atas 4 perkara yang tersebut di bawah ini. Jadi hukum adat ini terbagi ke 4 perkara ini. Nah secara adat nah kayak ini nih, secara 4 nih. Apa? Pertama, pertambatan atau kecocokan atau ikatan. Ini bahasa Melayu bahari ini pertambatan nih. Artinya apa? Suatu ikatan. Pertambatan itu artinya. Robot kalau bahasa Arabnya. Ini sebenarnya ibarah ini diterjemahkan daripada kitabnya Muqaddimah Imam Sanusi. Siden mengatakan robotu asyik bisyik. Robot. Artinya apa? Kalau bahasa ini ikatan. Hubungan antara satu dengan lain. Iya, pertambatan ini bahasa Melayu bahari. Pertambatan keadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lainnya. Jadi apa? Ikatan, hubungan antara suatu barang dengan suatu barang lain. Terjadinya sesuatu dengan terjadinya sesuatu yang lain. Dengan contoh gampang buat pian paham. Seumpama ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan. Berarti apa di sini? Yang pertama tadi, seumpama keadaan kenyang dengan keadaan makan. Apa di sini? Ikatan antara kenyang dengan makan. Hubungan antara kenyang lawan makan. Dengan kenyang, dengan makan maka inya kenyang. Jelas saya lah. Ini artinya apa hubungan? Kadang mau orang itu kenyang tanpa makan. Kadang mau orang itu makan, kadang kenyang. Secara adat lah. Ada juga orang makan tapi kadang kenyang. Ada juga orang kenyang tanpa makan. Nengar nyakin hukum adat bisa berubah. Tetapi secara adatnya orang itu kada mau kenyang, namunnya kada
ada makan. Jelas saya kalau inilah. Ngarang kan kita baru berbicara tentang adatnya. Adatnya orang itu punya anak kanyang makan. Adapun orang-orang yang kenyang tanpa makan, ini karunia daripada Allah Ta'ala di luar daripada adat. Iya nih, amunnya bukan aulia ngarannya karomat, amunnya bukan ambia ngarannya mukjizat. Jelas saya kalau inilah. Makanya kenapa kita perlu membicarakan tentang hukum adat ini, kesan supaya nyaman menerangkan tentang mukjizat lawan karomat. Jelas saya kalau itulah. Karena ngaran karomat atau mukjizat itu amrun khariqun lil adat. Perkara nang menyalahi adat. Jelas saya kalau itulah. Secara adat orang umumnya makan kenyang. Ada juga orang ini ihanah ngarannya diberikan Allah Ta'ala daripada hal nang merendahkaninya. Makan sudah 5 piring gak disingkanyangan aja lagi. Kurang seberapa piring kenyang. Inya 5 piring gak disingkanyangan sampai bangkak parut. Waliyahzubillah. Ada tuh orang kayak itu ya Allah. Tapi biasanya hanya makan kenyang. Ini berarti apa? Ikatan hubungan antara sesuatu, adanya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, pertambatan. Apa tadi? Ikatan, hubungan. Ketiadaan sesuatu barang dengan ketiadaan sesuatu barang lainnya. Ini kadada, itu kadada juga. Kada kanyang, punya kada makan. Ini kada makannya, kada kanyang. Makanya jadi apa tadi? Seumpama ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan. Ketiga, pertambatan keadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang. Kalau tadi kan ada plus ada. Kalau kedua tiada plus tiada. Kalau yang ketiga ini ada plus tiada. Ini sekira pembagiannya. Kalau tadi kan ada dengan ada. Ada makan, ada kenyang. Tiada plus tiada. Tiada makan, tiada kenyang. Kalau ini bang apa? Ada plus tiada. Maka apa jadinya? Terjadi secara adat nih amunnya ada plus tiada apa jadinya. Maka jelasin seumpama pertambatan keadaan dingin dengan ketiadaan kain baju adanya. Nah kayak orang kedinginan baju kededa pulang. Pertambatan keadaan dingin ketika baju kededa di musim dingin, maka yang dirasakan yaitu dingin. Adanya dingin dengan ketiadaan selimut atau baju. Berarti apa? Ada plus tiada. Ketiadaan baju menyebabkan daripada kedinginan. Jangan saya kelainan. Adanya rasa dingin dengan ketiadaan baju. Jangan saya kelainan. Terus ulang. Yang keempat. Berarti apa? Tinggal dibalik. Tiada plus ada. Tiada plus ada. Kalau tadi apa tadi? Ada plus tiada. Ada dingin dengan ketiadaan baju. Kalau ini apa? Ketiadaan sesuatu barang dengan keadaan suatu barang lain. Seumpama ketiadaan angus dengan keadaan air menyiram jua adanya. Jelas saya lah. Apa? Ini kain dibasahi, cucur pakai mancis atau api, kira-kira terbakar lah. Nah, berarti apa? Ketiadaan hangus, ketiadaan terbakar dengan adanya air. Ini maksudnya. Dengan keadaan air menyiram jua adanya. Jelas dulu lah. Nah, hakada. Terus ulang. Kita sudah paham ya Allah, ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum syariat. Nah, di sini ulun jelaskan nang penting benar wah ini di zaman wah ini. Nabi Muhammad SAW bersabda. Kata Nabi SAW, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah." Siapa saja yang pernah melihatku di mimpi, maka dia akan melihatku secara nampak nyata di kenyataan. Secara bangun. Sekarang orang banyak nang mengingkari ini dan mematahkan bahwasanya mustahil atau khurafat. Padahal kalau kita membaca daripada sejarah Nabi SAW, Rasulullah SAW adalah orang yang tidak pernah berbohong. Apa saja nang sinung kapangan itu benar. Seperti nang ulun contohkan di beberapa tempat kemarin tentang khobar Rasulullah SAW penaklukan Konstantinopel ketika perang Khandaq. Itu bubuhan sahabat meyakini langsung seakan-akan di hadapan mata buhannya sudah Konstantinopel, Istanbul, Turki itu bakalan ditaklukkan oleh muslimin. Orang-orang munafik ini kada percaya. Orang-orang Yahudi kada percaya.
Ternyata apa? Ungkapan Rasulullah tidak pernah meleset. 825 tahun setelah beliau ungkapkan, memang benar Konstantinopel, Istanbul, Turki ditaklukkan oleh muslimin dengan pimpinan Muhammad Al-Fatih. Selesaikanlah inilah. Dan lain sebagainya daripada contoh. Ketika terjadi peperangan antara Persia lawan Romawi, bobohan sahabat bertakun Rasulullah, artinya Persia lawan Romawi mana yang bakalan menang ketika perang? Ya Rasulullah, wallahu a'lam bissawab, turun daripada ayat. Rasulullah ada anak berdusta sidin, kada anak mengungkapkan daripada suatu pemikiran sidin, turun daripada surah Ar-Rum. Maka Allah Ta'ala mengkhabarakan lewat lisan Nabi SAW yang kada pernah meleset. Ghulibatir Rum, antara Persia lawan Rom, Romawi bakalan kalah lawan Persia. Sudah ini. Tapi jar Allah Ta'ala, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Walaupun kalah, kena bakalan menang kembali. Di dalam jangka waktu antara 3 sampai 9 tahun. Ternyata memang benar antara 3 sampai 9 tahun, yaitulah di 7 tahun tepatnya Romawi memenangkan kembali peperangan antara Persia lawan Romawi. Dalam artian ungkapan itu seberataan keadaan yang salah. Tepat seberataan. Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang adanya alam barzakh, tentang hari kiamat dan lain sebagainya. Sudah jelas ini? Dan Rasulullah diantara khabar nasin bawa yang tidak pernah bohong Rasulullah SAW, yaitu adalah Jerusalem, siapa yang pernah bermimpi aku, maka bakalan melihat aku secara yagoto. Banyak nang mengingkarinya. Kenapa artinya? Oh khurafat ini, dongeng belaka. Oh ini artinya mustahil, impossible. Hah? Mustahil artinya. Maka kita tanya. Nah, di sini nih pentingnya belajar antara hukum akal, hukum syariat lawan hukum adat. Kenapa mustahilnya? Mustahil secara akal kah? Mustahil secara adat kah? Nah, ini hukum. Pentingnya belajarnya. Artinya mustahil secara akal. Akal kau kada menggambarkan orang melihat Rasulullah secara nampak. Kau aja akal. Jelas lah. Memang secara adat amunnya orang sudah meninggalkan dunia, kada kau lagi dilihat. Mungkin 7 turunan ke atas, apa ngarannya 7 ke atas lah, 7 generasi ke atas kalau kita lihat. Ketika seandainya ada orang meninggal kuitannya, datu kuitannya. Akhirnya imbah meninggal kuitannya tadi, ada anaknya bepander lawan tetangganya. Artinya ulun melihat abah ulun malam tadi. Tadi hanya ulun melihat abah ulun, napa jar orang di tetangganya? Bah, mustahil artinya orang sudah dipatak dalam tanah. Nangka bagaimana melihat? Hah? Kayak melihat? Ada kau melihat artinya orang sudah dipatak. Itu waktu itu ya kalau kira-kira kalau wah ini ya kalau hanyar meninggal untuk witannya atau nih kainya atau nininya. Artinya ulun hanyar tadi melihat ini, hanyar melihat kai. Boh, artinya kada mungkin ya kawan. Nah, artinya. Nah, lihatlah. Ini siapa nih? Nini kamu. Nah, lihat Nini ulun. Begarak pulang nah, videonya nah, lihatlah. Nah, makanya hukum adat bisa berubah tadi. Waktu itu teknologi belum canggih, makanya orang madahan mustahil. Wah, ini teknologi canggih, akhirnya ada foto, ada video, akhirnya menjadi adat istiadat sudah. Orang meninggal pun kau aja masih dilihat lewat foto, lewat apa? Lewat video. Jelas saya lah inilah. Wah ini lebih canggih lagi. Harap pada foto video. Hanya foto video biar melihat satu sisi aja. Enggak ini aja nah. Karena kau biar melihat dari belakang. Wah ini ada teknologi yang lebih canggih lagi. Ngarannya hologram. Hologram itu biar melihat beikungan. Ada salah seorang daripada musisi terkenal di daerah Mesir sana ngarannya Ummu Kulsum. Ini ada qasidahnya nang memuji Rasulullah, ada juga nang kesan Madinah, ada juga nang kesan apa juga orang tuh percintaan dan yang sama. Mahallus syahid di sini apa? Ummu Kulsum itu meninggal tahun 1975 Masehi. Meninggal. Tahun 1975 Masehi. Kalau seandainya orang menyambat, artinya aku melihat Ummu Kulsum menyanyi tahun itu, menyanyi beikungan. Kira-kira percaya lah orang? Ada percaya karena adat waktu itu belum sampai ke sana lagi.
Adat bisa berubah. Wah ini dengan teknologi yang canggih, orang melihat dengan foto, melihat video, sampai wah ini hologram. Tahun 2013 kemarin di Mesir mengadakan acara TV MBC ngarannya. Ummi Kulthum bernyanyi di hadapan orang yang banyak ribuan jutaan orang, di hadapan bubuhannya beikungan dengan teknologi hologram. Dengan setiap sisi melihat orang, inya berbalik. Ala baladil mahbub waddin. Oh ya, nyanyi. Ini tentang memuji Madinah ini nya. Allah ala baladil mahbub ini. Ada juga nang hal ra'al hubbu sukara macam-macam itu tentang cinta memabukkan macam-macam. Pulang itu kisahnya. Ala kulli hal, beikungan hologram nana. Kemarin tahun 2017 diadakan di Dubai. Tahun 2013 waktu itu hologram masih 3D. Ketika di Dubai tahun 2017 sudah 5D. Kemarin lagi di Saudi diadakan tahun 2020 untuk merayakan daripada award daripada siapa karena Ummi Kulthum itu tahun 2020 dengan 7D 7D sudah. Makanan kayak orang hidup tuh bang, dengan kulitnya. Padahal di zaman Ummi Kulthum itu videonya masih hitam putih. Dijadikan dengan kulitnya, dengan rambutnya, dengan warnanya seakan-akan nyata di hadapan beikungan tuh bang. Dia namanya orang bahari melihatnya tuh nah bisa terbuka kan gentayangan namanya itu. Tapi ini melihat alat yang canggih gitu. Nah sekarang pertanyaannya, wah ini amunnya ada orang bebadah, ulun melihat kai ulun beikungan nang sudah meninggal itu, kira-kira percaya kada? Percaya, karena sudah ada nang menyalahi daripada adat pada waktu itu dengan tahap canggihnya teknologi tadi. Canggihnya teknologi. Pertanyaannya di sini, berarti mustahilnya secara akal kah secara adat kah? Secara akal berarti karena kawa diolah teknologi itu berarti karena dia menolak secara akal. Cuma secara adat orang menolak. Pertanyaan berikutnya yaitu adalah nang meolah 3D, 5D, 7D, 3, 5, 7D ini hologram ini nang meolah siapa? Nang meolah hologram ini siapa? Manusia, makhluk sama lawan kita. Apabila aja bisa mati, apabila aja bisa bangkrut, apabila aja bisa gila, makhluk nang lemah kawa olah hologram. Apakah Allah Ta'ala ada mampu mengadakan daripada ruh Nabi Muhammad SAW terlihat oleh orang-orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala? Apakah teknologi Allah Ta'ala kalah canggih loh teknologi makhluk neneh? Maka teknologi Allah Ta'ala jauh lebih canggih daripada ini. Jangankan dengan gaya hologram itu lebih dari itu. Makanya Allah Ta'ala apa? Di dalam hadis kursi, a'dadtu li'ibadiyas solihin, nang aku siapakan bagi hambaku nang soleh ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar, yaitu adalah sesuatu yang kita kada pernah terlintas di pikiran melihat oleh mata atau telinga mendengar. Kita melihat hologram tadi canggihnya kalau itu di surga gina lebih canggih dari itu. Transportasi yang kita lihat macam-macam kereta cepat lebih canggih daripada itu. Orang kawat terbang dengan turbo dibatis macam-macam itu lebih canggih daripada itu. Karena Allah Ta'ala adalah yang maha kuasa, maka tidak ada yang sulit bagi Allah Ta'ala. Maka di Rasulullah SAW apa? Siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka ini akan melihat aku secara nyata tuh di Rasulullah SAW. Apakah Allah Ta'ala kada mampu daripada itu? Allah Ta'ala maha mampu. Orang mengatakan mustahil secara adat itu pun bahari. Wah ini kawa, wah inilah biarlah. Jangankan video nang bergerak, gambar muha aja asal ada aja. Kau orang manuakan anunya ilustrasinya, kisah awak ini dan sebagainya, diolahnya bergerak ini dan sebagainya. Saking canggihnya daripada seberat ini hanya makhluk seberatan. Makanya jar Allah SWT di dalam Al-Quran itu, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Apakah Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi ini kada kawa bola kayak itu aja? Jangankan bola hologram ini langit bumi ini nah. Jar Allah Ta'ala ditantang, jar Allah Ta'ala adakan kau bola lalat, adakan kau bola lalat sampai ini adakan kau bola lalat.
Nang kompor lalat, ayo siapa kompor lalat? Gambar lalat kawai mungkin robotan lalat tapi nang lalat pakai roh nang kau bergerak itu loh saya tahu. Ayo kadeda nang kaunya itu saking canggihnya daripada teknologi daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara daripada mukjizat Nabi Allah Isa alaihissalam apa? Yaitulah waktu zaman itu orang-orang Bani Israel itu sangat hebat di dalam pengobatan, di dalam ilmu kedokteran. Canggih benar, pintar benar. Mungkin kecanggihan teknologi zaman itu mengalahkan daripada teknologi zaman ini untuk kesembuhannya. Tapi secanggih-canggihnya daripada teknologi mereka, kadada nangkawa maolah orang buta melihat. Tidak ada nangkawa menghidupkan orang sudah mati. Nabi Allah Isa alaihissalam Allah Ta'ala memberikan mukjizat sehingga menghidupkan orang yang mati. Ayo, inilah nang kisah nang harap nih. Teknologi terdepan, ayo hidupkan orang sudah mati kau kah? Ayo, olah orang yang kada melihat dari lahir lah. Kau melihat pulang kau lah. Karena kawannya. Makanya ini adalah mukjizat amrun khariqun lil adah, menyalahi daripada adat. Nah, mudah-mudahan dengan firman Allah Subhanahu wa taala memperkuat daripada keimanan kita.